Assalamualaikum. Pagi yang cerah ya, Nak? Ya. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena sudah menyambut kehadiran Bapak dengan sangat antusias. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa, berserah diri kepada Sang Pencipta. Kita niatkan ya, dengan doa kita ini kita diberikan kemudahan dalam belajar, ilmunya berkah, kelak menjadi orang sukses. Dan jangan lupa pula kita doakan orang tua dan guru-guru kita, keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Untuk itu, Bapak mohonkan kesediaannya dari ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Dan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Tolong ketua kelas fokusnya. Ya. Jadi ini kita ke layar ya. Lihat, ini nampak nggak semua nih anak-anak? Nampak. Nampak ya. Bang Jul nampak? Nampak, Pak. Oke. Mbaknya nampak? Oke, baik. Di sini Bapak tanya kabar 1 sampai 5, angkat tangannya. Ekspresikan dirimu dari angka 1 sampai 5, bagaimana keadaan kalian? Kalau 1 itu ya kurang baik dan 5 itu sangat baik. Oke? Nggak ada yang 1 ya? Oke, baik. Mari kita lambaikan tangan kita untuk menyambut pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi suasana hati yang baik itu penting. Jadi kita hilangkan dulu pikiran-pikiran kita yang negatif. Saatnya kita sambut dengan pikiran yang positif, dengan semangat belajar tentunya. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak cek dulu ya kehadirannya ya. Kita pastikan keberadaannya. Nih, pastikan nih ada nggak yang sakit ya. Sekretaris, ada nggak yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Artinya kita masih diberikan kesempatan dengan nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini sangat bermanfaat ya, karena dengan kesehatan ini kita bisa melakukan aktivitas seperti belajar di hari ini. Ya. Maka itu mari kita bagi yang muslim mengucapkan alhamdulillah. Buat saudara kita yang di luar dari Islam, silahkan menyesuaikan. Ya.
Alhamdulillah hadir semua. Berikutnya, untuk menunjang aktivitas kita, kesiapan kita dalam menyambut pelajaran, coba Bapak cek dulu. Ya, ketua kelas bantu cek, ada nggak yang kurang bersih, kurang rapi. Ya, ketua kelas, ya semua masing-masing kita juga ya. Oke, aman? Ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ya tentunya kita tadi yang dari rumah ya. Yang dari rumah, kemudian tadi di jalan kita ada kendala mungkin. Dan sampai saat ini, mari kita ice breaking ya. Ice breaking untuk menyatukan jiwa dan raga kita. Perhatikan di sini ada gambar tangan. Berarti clue-nya ini adalah tangan. Nah, jadi ice breaking kita adalah antara pikiran dengan gerakan ini harus kita sinkronkan, atau bahasanya adalah senam otak. Ya, perhatikan baik-baik. Coba tangan kanannya dibuka, tangan kirinya mengepal. Oke, ini Bapak rasa gampang ya. Coba kita bergantian buka tutup. Gampang ya? Gampang. Oke, kita rilekskan. Oke, setelah rileks coba kita gerakan yang kedua. Tangan kanannya jempol, tangan kirinya kelingking. Seperti ini. Sudah semua? Oke, coba kita ganti gerakannya. Kanannya kelingking, kirinya jempol. Oke, kita ulangi, jempol, kelingking. Jempol, kelingking. Ya, yuk coba lebih cepat. Oke. Yang belum terbiasa nanti terbiasa itu. Ayo. Udah? Ya, ini biar merangsang antara pikiran dengan tubuh ya. Biar menyatu. Ini maklum habis bangun pagi ya. Apalagi yang kalau tadi pagi nggak sarapan dia, kan gitu. Ya. Selanjutnya yuk kita ke gerakan ketiga. Gerakan ketiga ini tangan kanannya di atas, tangan kirinya di meja. Oke, gerakan tangan kanan itu naik turun. Gerakan tangan kirinya maju mundur. Dah? Ayo, kita mulai bersamaan. Dah? Kita balas. Ya. Oke. Sudah. Kita ke gerakan yang keempat. Gerakan keempat pernah coba buat angka 1 dengan jari. Jadi kita coba buat angka 1. Gampang ya? Gampang, Pak. Coba angka 2. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Angka 6. Angka 7. Angka 8. 9. 10. Oke, coba di tangan kanannya buat angka 8. Oke, 8. Tangan kirinya buat angka 0. Dah. Mari lakukan bersamaan. 08. 08. 08. Ya. Putar. Putar ya. Oke. Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Kita sudah ini ya, sudah rileks ya. Sudah ya. Semangat ya untuk menyambut pelajaran pada kesempatan ini ya. Oke. Lanjut kita ke nih, di pertemuan sebelumnya kita sudah ini kan,
Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tentang apa lagi? Terus? Ya, kita sudah mempelajari tentang data ya. Tentang data, kemudian tentang populasi dan sampel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan dalam bentuk tabel. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Tabel berikut menyatakan data tinggi badan dalam sentimeter dari anggota suatu organisasi. Nah, jadi dari sini kita tahu tinggi badan 140 sampai 143 itu ada satu orang. Kalau semalam kita kan masih dalam bentuk data itu data mentah atau data yang masih kita ambil dari pengukuran tinggi badan. Nah, anak-anak pernah nggak lihat tabel yang seperti ini? Di mana? Perkiraan cuaca, data posyandu. Oke. Nah, bagaimana untuk mengelola datanya? Kira-kira siap kita pelajari ini? Siap. Nah, lanjut ya. Jadi kita nanti akan mempelajari bagaimana membuat data tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi di tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membaca dan memahami penyajian data dalam bentuk tabel dan mempresentasikan data menggunakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan baik. Jadi di sini nanti anak-anak akan berdiskusi secara kelompok, ya, berdiskusi secara kelompok. Kemudian nanti dimunculkan satu masalah, kemudian masalah itu ditelaah, ditinjau, dan setelah itu kita melakukan presentasi, kemudian kita melakukan kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi itu ya nak, jadi nanti ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi adapun manfaatnya untuk kita belajar hari ini adalah memudahkan dalam menganalisis data, memberikan gambaran yang sistematis dan meningkatkan kejelasan. Jadi itu artinya seperti ini nak. Jadi kita tahu, oh ternyata tinggi badan 156 sampai 159 adalah tinggi data yang tertinggi atau terbanyak, 9 orang. Dan kalau kita cari yang paling sedikit, itu ada di 140 sampai 143. Nah, dari data ini kita pun tahu berapa orang yang diamati dengan cara menjumlahkan nilai frekuensinya. Jadi seperti itu. Ya nak, itu manfaatnya. Kita bisa membaca data dengan baik. Kita dapat menganalisis data dan meningkatkan kejelasan dari data yang diperoleh. Nah, ini nak, kita ada studi kasus nih. Ini gambar apa? Paskibraka. Tentu untuk seleksi di Paskibraka ini ada poin-poin yang harus dipenuhi ya. Salah satunya apa? Kemudian berat badan. Nah, tinggi badan dan berat badan. Dan itu perlu dalam persyaratan dan pendataan. Nah, jadi kita coba baca ya. Apa sih permasalahannya ini kan? Panitia ekstrakurikuler Paskibraka SMK LPMD Kabun mengadakan seleksi penerimaan anggota Paskibraka tahun 2024-2025. Mereka siap membantu siswa yang berminat jadi anggota Paskibraka untuk dibina praseleksi penerimaan.
Pada saat itu, panitia ekstrakurikuler Paskibraka menyampaikan persyarat untuk menjadi anggota Paskibraka seperti tinggi badan, berat badan, syarat administrasi, batas umur, dan lain-lain. Dari data yang diperoleh, Anda diminta membantu untuk menganalisis dan membuat tabel distribusi frekuensi supaya lebih mudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun data yang sudah diperoleh sebagai berikut. Nah, inilah datanya, Nak. Jadi kalau kita lihat berapa orang sih yang terdata gitu. Ya. Jadi ini ada datanya 160, 161, 180 ya. Sampai di 189. Nah, selanjutnya bisakah Anda membantu panitia ekstrakurikuler Paskibraka dalam menyelesaikan hasil seleksi dengan menyajikan data mentah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi itulah yang akan kita temukan bagaimana langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensinya. Nah, sebelum itu, jadi karena tadi bersinggungan dengan kelompok ya, dan sumber belajar kita, Bapak sampaikan di sini, kita bisa mengakses melalui buku, kemudian melalui video, YouTube, audio atau podcast, gambar, poster, kemudian simulasi kegiatan praktek sesuai dengan minat belajar pada asesmen sebelumnya. Dan ini berdasarkan hasil dari rekomendasi dari guru BK. Nah, jadi penyusunan kelompoknya ini ya, nanti kita buat kelompok buku, video, audio, gambar, dan simulasi. Baik, ini untuk kelompoknya. Jadi ini untuk kelompoknya, ada kelompok buku, itu nama-namanya sudah di sana. Ada si Patu, Meli, Ripa, Salman. Dari kelompok video ada Krisna, nampak kan? Nampak. Nampak. Jadi silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Duduk ya. Duduk yang nyaman. Nah, jadi terkait dengan permasalahan kita yang akan kita diskusikan. Jadi, ini anak-anak, Bapak akan menunjukkan satu referensi ya, untuk kita pelajari. Jadi ini bisa dilihat. Ini, mungkin ini untuk yang lainnya yang mungkin nyaman dengan buku bisa lihat buku teks, yang nyaman dengan pembelajaran poster bisa melalui poster, dan ini Bapak coba melalui video. Ini dari channel YouTube ya. Nanti linknya Bapak kirim. Ini mohon diperhatikan. Suaranya kedengaran? Dengar ya? Jipa dengar? Oke.
12, 12, sekian, sekian. Oke, lanjut. 1 ditambah 3,3 kali 1,477 12 berapa? Itu lebih kurang 4,875 detik. Untuk kebenarannya silakan cek pakai kalkulator. Sama dengan 1 ditambah 4,875 berapa? Itu 5,8745. Oke, maka kalau dibulatkan kita 5,8 nih. Maka kalau kita itu harus dibulatkan. Oke, maka banyak penyesuaian nanti itu berurutan ke bawah itu ada 6 kelas. Oke. Nah, lanjut setelah banyak kelas baru kita cari interval atau panjang kelas. Interval atau panjang kelas. Panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya dipakai seperti sama dengan jangkauan per banyak kelas. Banyak kelas. Nah, untuk jangkauan ini diperoleh dari data terbesar atau angka terbesar ini dikurangkan dengan angka terkecil. Oke, kalau nilai jangkauan itu kita boleh 98 dikurang 40 per berapa nih banyak kelas. Banyak kelas kan ada ini, tapi yang belum tidak itu 5,8745. Oke, sama dengan 68,40 yaitu 58 dibagi 5,8745. Berapa ini? 58 dibagi 5,8745 itu hasilnya 9,87. Lalu kita bulatkan 9,87 berapa nih kalau dibulatkan jadinya 10. Maka interval atau panjang kelasnya nanti itu 10. Oke, nah berarti kan cara pembuatan standarnya nih. Oke, kita mulai dari angka terkecil yaitu 40. Ini 40. Lalu ingat tadi panjang kelas atau intervalnya itu 10. Kita hitungnya dari 40. Kita hitungnya 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ingat, dia hitungnya dari 40, lalu panjang kelasnya 10. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 10 angka. Maka angka 40 dia sampai 49. Begitu terusnya, 49, 50. Ingat tadi, panjang kelasnya 10. Jadi setelah 50 sampai 10 angka jadinya 59. Setelah 59, 60. 60 intervalnya panjangnya 10. Jadi sampai 69. Ini 70 otomatis sampai 79. Ini 80 otomatis sampai 89. Dan terakhir dari 90 sampai 99. Oke? Gampang kan nilainya dari bentuknya. Kalau kita yang 40, berarti kita tulisnya sudah dari 40, 40, dan harus berdua angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 9. Oke? Nah, lanjut untuk frekuensi. Perhatikan untuk frekuensi gampang sekali. Perhatikan angka dari 40 dari 40 sampai 49. Dari 40 sampai 49. 1, 2, 3, 4. Berarti frekuensinya ada 4. Lalu dari angka 50 sampai 59
dari angka 60 sampai 69. 60 sampai 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Lanjut dari angka 70 sampai 79. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lanjut lagi dari angka 80 sampai 89. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Terakhir dari angka 90 sampai 99. 1, 2. Ada 2. Nah, ini dia tabel distribusi yang diinginkan. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah. Oke, bagi adik-adik atau mereka yang masih ragu atau kurang paham, itu boleh ditanyakan langsung lewat kolom komentar kami, atau boleh juga lewat akun kami yang kemudian bisa tertera di deskripsi video kita hari ini. Jadi itu insyaallah akan kami bantu sampai kalian. Nah, baik ya. Udah terlihat ya bahwasanya dari yang di atas ini awalnya adalah data mentah, kemudian setelah dicari banyak kelasnya, banyak kelas itu ini ya nak, ini 6 ya, jadi 6 itu penjelasannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini yang dikatakan banyak kelas. Kemudian panjang kelas atau interval di sini ada 10. Yang dikatakan 10 itu ini jaraknya kemari antara 40 sampai 49. Jadi hitungannya 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ada 10. Nah, begitu seterusnya. 50 ke 59. Lalu mengisinya untuk frekuensinya tinggal kita lihat 40 sampai 49 ada berapa dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita memulai diskusi, ini ada aturannya. Aturan dalam berdiskusi. Nah, jadi aturannya adalah sesuai dengan perintah pada LKPD. Nah, jadi poin kita apa yang diperintahkan pada LKPD itulah yang akan kita bahas. Jadi di luar dari konteks itu tidak ya. Jadi kita fokus kepada pengerjaan perintah dari LKPD. Selanjutnya untuk sikap, Bapak ambil nilai beriman bertakwa, bekerja sama, bernalar kritis, dan kreatif. Nanti ini Bapak observasi langsung ya ketika kalian melaksanakan. Jadi Bapak melakukan pengamatan. Jadi seperti itu. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, jadi lanjut kita? Oke, kita saatnya berdiskusi. Baik, Bapak mintakan kepada ketua kelas, sekretaris lah. Tadi doa sudah ketua kelas ya, ini sekretaris. Bapak minta tolong bantu untuk mendistribusikan soal ini. Ini ada LKPD, nanti didistribusikan. Aktivitas 1. Satu kelompok, satu. Ya, jadi itu ya. Jadi isi identitas nama kelompok, kemudian anggota kelompok. Kalau yang lupa nama kelompoknya, nih nama kelompoknya. Ini berdasarkan minat bakat, berdasarkan minat ya. Minat dalam pembelajaran. Jadi yang kelompok buku itu ada Patu, Meli, Ripa, Salma. Kelompok video ada Krisna, Nova, Rizky, dan Desi.
Di kelompok audio ada Bram, Indah, Cinta, Depi. Di kelompok gambar ada Daniel, Melanie, Nurjiah, Gipa. Dan di kelompok simulasi ada Zul, Aina, Jaskia, dan Anissa. Itu nama-nama kelompoknya. Jadi boleh kalian cari sumber referensi dari buku paket, dari YouTube. Oke. Kita sepakati berapa waktu yang kita butuhkan? 15 menit. Dan Bapak sudah share linknya di grup. Link YouTube di grup. Silakan coba Jul cek Jul. Nih, boleh menggunakan Android ya. Udah masuk ya? Yang lainnya udah masuk? Udah, silakan dicek. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanya. Ya, ini dari kelompok video. Ya. Ini hasilnya berapa angka di belakang koma, Pak? Oh, tadi kita lihat di video ya, jadi banyak angka di belakang koma ya. Ya. Jadi kalau angka di belakang koma itu disepakati saja. Kalau menurut Bapak ya, itu semakin banyak, itu semakin akurat. Nah, tapi kalau ini kita sepakati 2 di belakang koma. 2 di belakang koma ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Pak, izin bertanya, Pak. Yap. Di sini kan kami sudah mencari hasilnya, Pak. Tapi hasilnya itu koma-koma. Apa bisa dibulatkan, Pak? Oh, ini ya. Untuk banyak kelasnya ya. Oke, Pak. Oke. Yang Jadi, ini ya, Pak. oke, jadi pembulatannya ini desimalnya ini mendekati satuan kan? Iya, Pak. Nah, jadi kita bulatkan ke atas. Jadi kita sepakati ya pembulatannya ke atas. Nanti biar hasilnya sama yang kelompok yang lain. Oke. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini dari kelompok Kelompok audio, Pak, yang podcast. kelompok audio. Ya. Pak, seperti ini mengurutkan datanya, Pak. Yang ini, Pak. Ya. Ini ada keliru nggak main di atas? Nggak ada, Pak. Nah, coba nanti dicek lagi. Ini kalau datanya di sini jumlahnya harus sesuai dengan yang kita isi. Biar jangan keliru, ini dicoret aja nggak apa-apa. Soal ini dicoret nggak apa-apa. Nah, kita menghindari kekeliruan kan? Nah, gitu. Pak, izin bertanya. Nilai log n diambil dari mana? Nilai log n. Jadi n-nya ini diambil dari banyaknya datum. Nah, datum kita ini kan ada 30. Nah, itu diambil dari situ. Ya, ada 30 tuh. Iya, Pak. Ya. Jadi itu ya nak, desimalnya kita sepakati berapa di belakang koma. Jadi kita sepakati berapa? 2 atau 4? Apanya, Pak? Di belakang koma. 2. Selanjutnya untuk ini ya. Untuk biar jangan keliru, boleh kok soalnya dicoretin. Boleh. Pak, izin bertanya. Ya. Dari kelompok simulasi.
Ini hasilnya seperti ini kan Pak? Ya. Input setiap data. Mm-mm. Ini ngambilnya gimana tadi? Ini Ngambilnya. dari sini Pak. Kayak mana nih? Supaya dapat seperti ini gimana? Kita hitung 160 sampai 164 itu berapa aja? Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Jadi kita masukkan nilainya di sini dan diurutkan lah terus ke bawah. Ya, jangan sampai keliru. Nanti dijumlahkan sama nggak nilainya? Oke Pak. Ya, seperti itu. Pak, Ya, tanya. ya, tanya. Menentukan kelas terbawah bagaimana, Pak? Oh, menentukan kelas terbawah. Tadi kan sudah dicari kan data yang paling terkecil kan? Enggak, Pak. Yang terbesar sudah kan? Nah, itu udah kelihatan kan? Jadi kalau untuk data yang terkecil itu berapa kita tadi dapatnya? Yang terkecilnya. Mana? Nah, ini udah bener nih. Jadi itu ya, dari yang paling kecil kita masukkan. Nah, jadi kita sepakati nanti ini dia masuk, nilai terkecil itu masuk ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Jadi itu dia masuk dia. Jadi nilai-nilai yang di data mentah ini masuk ke dalam tabel. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Pak, Mm-mm. menentukan panjang kelas itu seperti ini, Pak. Panjang kelas. Ah, iya. Nah, seperti ini. Ini udah bener nih. Nah, tinggal ini pembulatannya. Ya. Dibulatkan ini biar nanti kita tahu pastinya berapa. Ini kan masih dalam bentuk koma ini kan? Enggak, udah enggak? Enggak. Aman, Bang? Kalau nggak tahu tanya aja. Yang kurang-kurang paham biar Bapak jelaskan. Pak, izin bertanya Pak. Ya? Seperti ini ya Pak. Iya. Jadi harus tahu dia mulainya dari mana. Harus tahu mulainya dari mana biar tahu nanti akhirnya. Jadi nggak boleh dilompat-lompat dia. Kalau banyak kelas dulu baru ke intervalnya, jangan dilompati. Kenapa? Pusing? Enggak. Relax aja. Nyantai. Jangan jadikan beban. Ya, mudah. Ya?
Ya, nilainya harus masuk semua. Nah, makanya supaya jangan keliru, ini nggak apa-apa dicoret. Kita pindahkan kemari. Kalau ini kan masih tidak berurutan kan? Diurutkanlah ke situ. Iya. Apanya tuh? Linknya. Gimana? Linknya. Oh. Iya, nggak bisa dibuka. Coba pastikan dulu paketnya dulu. Tengok dulu paketnya. Bisa ya paket karena jaringan kan? Iya Pak. Iya kayaknya. Ya pakai wifi. Iya pak, pakai wifi sekolah. Iya. Iya. Ini dikali dulu baru ditambahkan Pak. Ah, Yang ini Pak. ya, Menentukan panjang kelas sama menentukan banyak kelasnya Pak. ya. Jadi dalam operasi hitung memang kita mendahulukan yang ini ya, yang dikali hasilnya berapa, baru nanti ditambahkan. Kalau kita tambahkan nanti keliru. Jadi itu aturannya. Banyak coretannya. Iya Pak. Bingung soalnya Pak. Mana yang bingung? Biar Bapak bantu. Udah nggak paham sih Pak. Cuman ini coret-coretan tadi takut salah Pak. Jadi yang soalnya tadi dicoret. Ya 2 kali pekerjaan Pak. Nggak apa-apa dicoret. Iya Pak. Oke, waktunya 4 menit lagi ya. Oke, 4 menit lagi. Pastikan dijawab dengan teliti ya. Diskusikan dengan temannya. Biar jangan nanti miskomunikasi. Pastikan ditulis dengan rapi ya. Nanti kita presentasinya biar gampang, biar mudah untuk disampaikan. Dah? Dari kelompok video. Tunggu ya, Nak. Coba lihat dulu. Nah, nanti persiapkan untuk presentasinya ya. Gimana tadi? Buku udah siap juga?
Coba lihat KPD-nya. Ditambal ini ya. Oke, ya. Nanti kita presentasikannya. Jadi siapkan nanti timnya. Dari kelompok video dan buku. Video, buku. Pak, kelompok audio juga udah siap, Pak. Udah? Ada, Pak. Coba lihat ke KPD-nya. Ya, tunggu ya. Nanti Bapak apa? Ke sana. Oke. Ini kalau di antara kita ada ketidaksesuaian, nanti bisa ditanyakan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kelompok berikutnya simulasi ya. Iya, Pak. Ini mana? Coba Bapak cek dulu. Ya, Oke, Pak. oke. Ya, udah. Nanti kita lanjut ke presentasi ya. Oke, semua sudah selesai? Oke, baik. Bisa dirapikan tempat belajarnya. Nanti kita lanjut ke presentasi. Sudah? Nah, mari kita semua hentikan aktivitas, kita rileks, ya. Ini menggunakan teknik stop namanya. Jadi ada dalam kepenatan yang tadi mungkin berpikir keras ya untuk mencari jawabannya. Jadi ini kita rileks dengan stop. Jadi tolong jangan ada yang ya tangan semua. Ya, aktivitas tangan, jangan memegang apa? Buku, pena. Ya, kita amankan, kita kondisikan tangan di paha. Letak tangannya di paha. Kemudian duduk serileks, senyaman. Dah. Kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Ya, longgarkan gerah-gerah yang ada di tubuh. Kemudian bayangkan saat ini kita berada di pegunungan. Kita berada di pegunungan, di bawah pohon rindang dan di samping air terjun. Bayangkan betapa segarnya suasana di sana, betapa sejuknya. Jadi mari kita hirup udara yang sejuk dalam-dalam. Tarik napas, tahan, keluarkan, sekali lagi, tarik napas, rileks, tahan, keluarkan, tarik napas, rileks, tahan, keluarkan. Oke, buka kembali matanya dan ya. Oke, jadi ya itu teknik stop. Jadi supaya kita bisa lebih rileks ya. Sebelum kita lanjut ke presentasi. Nah, jadi kita lanjut ke presentasi ya. Oke, jadi di sini karena tadi kita sudah berpikir, kemudian berhitung dengan keras, maka kita coba ice breaking ya, biar lebih rileks.
Relax tentunya ya. Nah, ini kita di sini ada warna. Tebak warna. Jadi fokus ke warna, bukan ke tulisannya, bukan ke bentuknya. Oke, clue-nya seperti itu. Fokus ke warna. Jadi kita menebak warna. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai pertama warna merah. Sip. Lanjut. Kuning. Sip. Lanjut. Hijau. Nih. Nah, fokus ke warna. Jadi ini ya, biru itu tulisannya, warnanya hijau. Jadi ini hijau. Sip, lanjut. Kuning. Baik, lanjut. Biru. Ya, jadi ya fokus ya. Fokus ya, Mbak. Nah, jadi ini ke warna biru. Lanjut. Baik ya, berarti ini sudah fokus ya, sudah fresh, sudah nyambung kembali ya, sepenuhnya jiwa dan raganya. Lanjut, kita presentasi. Ayo kita presentasikan jawaban kita. Kita sampaikan, dan nanti ini nak, untuk presentasi kita sepakati setiap pertanyaan berapa? Satu. Nah, yang maju satu, yang nanya satu. Boleh. Per kelompok atau bebas? Per kelompok. Yang nanyanya mewakili kelompok atau bebas? Mewakili kelompok. Satu orang mewakili kelompok. Oke, baik. Ayo yang ingin tampil duluan. Kelompok buku. Oke, maju. Dipersilahkan. Butuh spidol enggak? Nah, nih pilih. Cari ruang di papan tulis, sekiranya bisa dituliskan. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buku ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh Rika. Oke, baik. Sebelumnya kami akan membuat data yang sudah diperoleh yang belum dikumpulkan atau data masih data mentah. 160, 161, 180, 162, 163, 165, 167, 168, 189, bawahnya 171, 173, 157, 164,
Terkecil sampai dapur terbesar. Dapur terbesar. Dari atas ini kita boleh bicara dulu agar tidak terjadinya keliruan. Oke, 160, 161, 162, 163, 164, 165, bawahnya 179, 188, 189. Ya, oke. Ini adalah kumpulan data-data yang sudah berurutan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bagaimana cara Anda mengumpulkan data? Terima kasih atas pertanyaan dari Isna. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Diurutkan dari data yang terkecil, setelah di mana penulisan data pada soal dicoret untuk menghindari kekeliruan pada penulisan. Gimana? Oke, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan Dieng, kisahnya singkat tapi kenangan yang melekat. Sekian dari kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok buku. Ya, jadi
Ini untuk langkah pertama ini sudah sesuai ya, sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal. Jadi itu seperti yang tadi kita lihat dalam video, ya kan? Lanjut untuk presentasi kedua. Siapa nih yang mau kelompoknya untuk maju? Oke, kelompok video ya. Oke, ini pegang gini aja. Pegang gini ya. Jangan ditekan ininya ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Enggak, kok bawa bukunya, maaf, sudah. Masuk gitu kan? Ini cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok video akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyajian data yang akan dibawakan oleh Nova, Isna, dan Desi. Oke. Sebelum saya menjelaskan, kami menulis terlebih dahulu jawaban kami. Yang lain dipersiapkan ya. Persiapkan untuk tampil. Kalau ada pertanyaan, sampaikan kalau ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini soal yang diberikan kepada kami adalah menentukan nilai jangkauan. Nah, nilai jangkauan itu adalah nilai yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Itulah yang disebut jangkauan. Nah, karena tadi kelompok sebelumnya yang presentasi sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, jadi kita lihat di jawaban kelompok yang sebelumnya. Di sini kan rumusnya adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah, kita lihat di sini. Datum terbesar itu adalah 189. Kita tulis di sini, lalu kita cari juga datum terkecilnya. Tadi sudah diurutkan datum terkecilnya yaitu 160. Kita kurang, tulis 160 dan hasilnya dari 189 dikurang 160 yaitu 29. Begitulah cara mencari jangkauan, nilai jangkauan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Boleh tidak kalau kita tidak memasukkan atau menggunakan rumus? Nah, di situ kan hasilnya 29. Apakah kita boleh langsung menaksir misalnya 30? Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan aturan. Karena setiap langkah-langkah yang nantinya akan saling berkaitan, makanya harus sesuai dengan rumus yang diberikan, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, silakan saya kembalikan kepada moderator. Berakhir sudah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada rasa mohon diungkapkan. Karena jika terlambat kamu hanya akan menjadi tamu undangan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nopa, I love you, Nopa. Nopa, I love you. Ya, terima kasih ya untuk kelompok video. Nah, baik, jadi ini ya nak, ini kalau dari Bapak seperti ini, dia 189 karena dia datum terbesar, dan di 160 dia datum terkecil. Jadi ini kita bisa lihat dari ujung ke ujung. Di awal data, ujung awal ini datum terkecilnya, sampai di ujung bawah ini datum terbesarnya. Nah, jadi itu dikurangkan, maka itu akan menjadi jangkauan atau interval. Baik, kita sudah di 2 langkah. Untuk yang ketiga, ayo siapa yang mau presentasi ke depan? Oke, dari kelompok audio. Nah, silakan. Nah, ini Bram. Ya, karena papan tulis kita sudah waktunya untuk digunakan, jadi kita tutup dulu untuk slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada Indah dan teman-teman, saya persilakan. Jadi sebelum presentasi kami ini dijelaskan, Depi akan menuliskan semua langkah-langkahnya di papan tulis.
Jadi di sini adalah hasil diskusi kami, di mana di sini tentang pencarian berapa sih jumlah kelas yang ada. Di sini kami memiliki keterangan dari kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Ada yang tahu nggak kenapa itu dibuatnya log N? Apa? Jadi log N itu adalah N-nya itu digunakan sebagai pengganti dari jumlah angka yang akan kita cari. Itu sebabnya di atasnya itu log N, sedangkan di bawahnya itu adalah log 30. Selanjutnya di bawahnya yaitu penjumlahannya 1 ditambah 3,3 ditambah 1,47712. Lalu di bawahnya yaitu hasil dari penjumlahannya yang tertulis 1 ditambah 4,8745 dan penjumlahan akhirnya yaitu 5,8745 yang kemudian digenapkan menjadi 6. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Oke, saya akan menjawab dari kelompok buku. Tentu saja boleh, tapi untuk akurasi data sebaiknya semakin banyak semakin baik. Puas? Ada yang ingin bertanya kembali? Oke. Jadi demikianlah presentasi kami berakhir. Biarlah hanya presentasi ini yang berakhir, tidak dengan hubungan kita dengan si TBSM itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Beri plus sekali lagi untuk penampilan temannya. Tadi yang nanya dari kelompok buku ya? Kelompok buku. Baik. Di sini ada yang mau Bapak koreksi sedikit ya mengenai penyebutan ini 1,4771212 tadi kalau nggak salah ya. Jadi ini kekeliruan yang harus kita luruskan. Jadi penyebutan pada angka ini setelah di belakang koma maka kita sebutkan angkanya saja. Jadi 1,4771212 dan seterusnya. Ya, jangan lagi mengulangi puluhannya. Jadi setelah di belakang koma langsung saja kita sebutkan satu persatu. Jadi itu koreksinya ya, kita luruskan bersama-sama. Jadi untuk menanggapi juga yang bertanya dari kelompok buku, kenapa mungkin ya kamu buatnya sedikit di belakang koma? Kalau ini kan banyak, ada 7 ya kan, sehingga nanti hasil di sininya tentunya akan berbeda gitu. Nah, jadi di sini benar yang disampaikan oleh temannya, semakin banyak semakin akurat dia. Jadi itu tidak masalah karena ada nilai pendekatan nanti di situ. Ada nilai pendekatan. Seperti ini, 1,477 boleh kok dibulatkan menjadi 1,48, boleh. Nah, jadi itu tidak masalah. Hanya mungkin sedikit kok di sini punya saya seperti ini, di sini berbeda gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan kita lanjut. Lanjut. Ada berapa tahapan lagi? 2 ya. Kira-kira di tahapan berikutnya, keempat, siapa nih? Ayo, kelompok gambar. Baik. Nih, dipersilahkan kelompok gambar untuk presentasi. Ini dipegang aja ya, jangan dipijit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Kami di sini dari kelompok gambar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Melanie. Jadi inilah hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu langkah keempat untuk menentukan panjang kelasnya. Di sini rumusnya jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya 29, dari mana datang 29? Itu ada di langkah kedua. Hasil jangkauannya itu 29 dan banyak kelasnya kenapa bisa 5,8745? Karena sudah dicari di langkah ketiga, yaitu ini hasilnya. Jadi jika dibagi pembagiannya itu ini sudah dibulatkan, tapi jika dibagi itu hasilnya adalah 4,935. Itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Indah. Sebenarnya kami memakai angka yang berkoma lebih biar data kami itu akurat, tapi boleh saja bila hasilnya dibulatkan, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang telah selesai tanpa pernah dimulai. Sekian dari saya, bila suaranya kurang jelas bisa ditelepon aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jadi tadi nanya ya. Oke, udah terjawab ya. Oke, jadi di sini kita sudah mulai nampak titik terangnya. Yang pertama kita sudah dapat jangkauan. Kita sudah dapat menentukan banyaknya kelas dan kita sudah dapat menentukan nih adalah panjang kelasnya. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi ini sudah mewakili 4 kelompok. Jadi kelompok yang berikutnya silahkan maju. Yang di atas lah Bapak kira itu bisa dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Zulhendik.
Penggaris besi yang ada, Pak. Atau kita tampilkan aja lah di layar ya. Tampilkan layar aja, Pak. Tampilkan di layar ya. Biar nampak semua ya hasilnya. Jadi inilah kita hapus. Oke, Pak. Tolong dihapus ya. Ya, kita tampilkan di layar. Ya. Oke. Ini ya. Nah, silakan. Mesti nggak pakai motor. Si. Di belakang apa? Oke. Ya, silakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan langkah yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengimport setiap data ke tabel distribusi frekuensi. Nah, dari sekian banyak tadi, dari langkah 1, 2, dan 3 sama 4, waktunya kita menginput data kita ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu ada nilai dari 160 sampai 164, dia itu ada 5. Nah, cara carinya bagaimana? Karena kan tadi panjang kelas yang sudah kita cari adalah tadi 5. Jadi cara mencarinya itu adalah dari 160 sampai 164 itu seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya kita tulis frekuensinya itu 5. Begitu juga dengan kelas yang kedua. 165 sampai 169 itu ada 5 juga. Ada 1, 2, mohon maaf ini tadi ada kesalahan. Sebenarnya 167-nya harus ada 2. 3, 4, dan 5. Seperti itu sampai seterusnya. Sampailah kita ke 185 sampai 189, itu ada 5 dan jumlah frekuensinya itu ada 30. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ya, kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pertanyaan dari Mela. Saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, fungsi dari turus itu adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah atau isi pada suatu tabel kita. Nah, dengan adanya turus, misalnya tadi nih 160 sampai 164 itu kan ada 5 orang. Jadi akan memudahkan kita untuk mengetahui berapa sih frekuensi dari nilai 160 sampai 164, seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih. Sekian presentasi hari ini, saya izin pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penampilannya ya. Jadi ini dapat kita simpulkan ya. Dapat kita simpulkan seperti tadi di awal bagaimana cara untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ayo, mari kita simpulkan. 1. Urutkan data dari datum terkecil sampai datum terbesar. 2. Menentukan nilai jangkauan. 3. Menentukan banyak kelas. 4. Oke. 4. Menentukan panjang kelas. 5. Menginput setiap data ke tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti itulah ya nak, untuk kita
menentukan, menyusun tabel distribusi frekuensi dari data mentah. Jadi itu untuk kegiatan penilaian itu Bapak ada lembar aktivitas kedua ya. Nah itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Di pertemuan yang akan datang itu akan kita bahas. Dan ini ada asesmen untuk refleksi. Silahkan diisi ya nak. Diisi. Silahkan diisi, dibaca dengan teliti. Pengisiannya dengan checklist. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Diisi. Waktu pengisian dimulai dari sekarang. Baca dengan baik-baik, dibaca dengan teliti. Apakah suasana pembelajaran menyenangkan? Nah, silahkan diisi checklist ya atau tidak dan seterusnya. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah? Bapak minta tolong ketua kelas kumpulkan. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang ya? Happy. Ya. Karena kalian semangat, Bapak pun jadi jauh lebih semangat. Iya. Oke. Jadi persiapkan, nanti kita di pertemuan yang akan datang kita akan membuat latihan. Jadi persiapkan. Dan ini Bapak tidak pandai berkata-kata. Jadi Bapak ucapkan terima kasih atas suasana yang sangat hangat ini. Dan semoga di pembelajaran selanjutnya kita tetap bersemangat. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman kita Krisna, bahwasanya matematika itu mudah ya. Mudah kalau kita mau mempelajarinya. Oke. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, atas kesalahan Bapak mohon ampun, Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Billahi bisabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.